Hai semuanya, video kali ini adalah alur cerita dari film yang berjudul Zero to Hero, sebuah film drama olahraga yang mengisahkan perjuangan seorang anak difabel untuk menjadi juara dunia lomba lari. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian semuanya. Akhirnya channel movie kita tembus 1000 subscriber. Dan untuk kali ini mohon maaf ya suara saya kayak gimana gitu, soalnya saya lagi pilek. Dan sebelum kita ke alur ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe channel movie kita agar channel ini semakin berkembang. Seorang ibu sedang menggendong bayinya yang sedang menangis. Dia membawa anaknya pergi ke rumah sakit. Dokter berkata kalau bayinya mengidap anemia hemolitik, yaitu penyakit kuning yang menyebabkan otak pengendali ototnya rusak secara permanen. Atau dengan kata lain, dia mengalami lumpuh otak. Bayi itu bernama Wawai. Dia sekarang sudah memasuki usia anak-anak. Namun dia tidak bisa mendengar dengan baik dan harus memakai alat bantu pendengaran. Sang ibu yang bernama Ibu So merasa sedih melihat Wawai tidak bisa bermain bersama anak-anak seusianya. Ibu So dimarahi oleh bosnya karena dia mencari alat bantu dengar milik anaknya yang hilang. Saat dia sedang sibuk mencari, Wawai tiba-tiba menghilang. Ibu So kebingungan. Akhirnya dia berhasil menemukan Wawai. Dia bingung kenapa Wawai bisa berpindah tempat, padahal dia tidak bisa berjalan. Ibu Su lalu menggunakan cara yang ekstrim agar anaknya mau berjalan, dan itu sangat membahayakan keselamatan Wawai. Ibu Su menangis karena dia ingin anaknya bisa berjalan. Tiba-tiba keajaiban pun terjadi. Dia melihat Wawai sedang berusaha berdiri. Ibu Su sangat bahagia dan terharu melihat perjuangan anaknya. Ibu Su dengan sabar melatih Wawai untuk belajar berjalan dan berbicara. Wawai sekarang sudah remaja, dan dia mempunyai seorang adik yang bernama Kinwai. Kinwai terlahir normal dan tidak seperti kakaknya. Ibu Su melihat pengumuman dari organisasi olahraga untuk atlet difabel. Wawai sedang diganggu oleh anak-anak di perumahannya. Tiba-tiba dia berlari kencang menaiki tangga. Ibu Su pun heran melihat anaknya bisa berlari secepat itu. Anak-anak nakal itu juga tidak bisa mengejarnya. Ibu Su terus berteriak agar Wawai berlari lebih cepat lagi. Suatu hari, Ibu Su pergi mendaftarkan Wawai untuk ikut tim atletik, tapi dia tidak diterima karena usianya masih kurang setahun. Wawai dan ibunya lalu melihat para atlet difabel yang sedang melakukan latihan. Tiba-tiba Wawai juga ikut berlari. Dia melesat menyalip lawan-lawannya yang lebih dewasa. Bahkan setelah finish pun dia tidak mau berhenti. Pelatih tim para atletik Hong Kong yang bernama pelatih Fong lalu menawarkan kepada Ibu Su agar Wawai ikut latihan bersama mereka. Wawai akhirnya ikut latihan, tapi dia sudah kewalahan padahal dia masih kurang 7 putaran lagi. Pelatih Fong terus menyuruh Wawai untuk melanjutkan latihannya. Wawai lalu bertemu dengan adik pelatih Fong yang bernama Gil, dan dia juga melihat seorang atlet yang berlari kencang dengan kantong plastik di kepalanya. Atlet itu bernama Train Tung, soalnya dulu dia pernah balapan lari dengan kereta api. Selain Train Tung, teman setim Wawai adalah Keung dan Gai. Malam ini pelatih Fong menyuruh Wawai untuk berlari 20 putaran. Pelatih Fong melihat ada sesuatu yang istimewa pada diri Wawai. Itulah sebabnya dia melatihnya dengan keras. Pelatih Fong sebelumnya juga atlet tim atletik difabel bersama Trentung dan yang lain. Namun di perlombaan terakhirnya mereka kalah dan pelatih Fong sangat terpukul. Wawai memang cepat dalam berlari, tapi dia memiliki masalah dengan keseimbangan. Pelatih Fong bingung karena perlombaan mereka adalah lari estafet. Dia akhirnya memutuskan kalau Wawai menjadi pelari terakhir menggantikan Trentung. Keputusan pelatih Fong membuat Trentung marah karena selama ini dia selalu jadi pelari terakhir. Dia mau ikut asalkan Wawai bisa berlari dan mencapai finish kurang dari 15 detik seperti dirinya. Wawai pun berlatih sangat keras karena dia ingin mendapatkan medali emas pada Paralimpiade tahun ini. Suatu malam Ibu Su terkejut melihat Wawai sedang menangis sambil memakai kantong plastik di kepalanya. Dia ingin berlari lebih cepat. Ibu Su lalu berkata, daripada menangis kencang, lebih baik berlarilah dengan kencang. Wawai berlatih bersama ibunya. Dia mempunyai target harus berlari menempuh finish kurang dari 15 detik. Wawai berlatih dengan sangat bersemangat, tapi dia belum juga bisa mencapai finish kurang dari 15 detik. Trentung yang memperhatikannya saat latihan bertemu dengan Ibu Su. Ibu Su berkata kalau anaknya sangat mengidolakan Trentung dan ingin bisa berlari secepat dia. Trentung lalu masuk ke arena latihan dan mendatangi Wawai. Dia tiba-tiba menyuruh Wawai untuk berlari sekencang-kencangnya. Trentung melatih Wawai agar bisa berlari kencang seperti dirinya. Dan akhirnya Wawai berhasil mencapai finish kurang dari 15 detik.
Tim atletik difabel Hong Kong akhirnya berangkat menuju ke Atlanta, Amerika Serikat untuk mengikuti Paralimpiade 1996. Sebelum perlombaan dimulai, Wawai menelpon ibunya. Dia kangen dengan kedua orang tua dan adiknya, dan Ibu Su terus menyemangati anaknya. Lomba estafet 4 kali 100 meter akan segera dimulai. Ibu Su dan yang lain menyaksikan perlombaan dari layar televisi. Tim Hong Kong sudah bersiap-siap di lintasan. Mereka akan melawan tim dari Inggris, Amerika, Jepang, Korea, dan Australia. Tapi Keung terlihat sangat tegang. Dia masih teringat kekalahannya dulu. Pelatih Fong sampai masuk lintasan memberi semangat kepada Keung. Lomba telah dimulai. Para pelari mulai melesat. Keung berlari sekuat tenaga, tapi kakinya keserimpet. Dan untunglah tongkat estafet masih bisa ditangkap oleh Gai. Gai langsung berlari dan berhasil menyalip beberapa lawannya. Trentung sudah bersiap-siap. Dan tongkat estafet akhirnya dipegang oleh Trentung. Dia langsung melesat kencang seperti kereta api Gajayana. Akhirnya tongkat sampai di tangan pelari keempat. Wawai segera berlari sekencang-kencangnya. Hong Kong berhasil merangsek ke posisi ketiga di bawah Jepang dan Amerika Serikat. Dan ketiga pelari sepertinya sampai secara bersamaan di garis finish. Dan dari tayangan ulang, Hong Kong berhasil menjadi juara pertama dan berhak mendapatkan medali emas Paralimpiade 1996. Dan itu merupakan medali emas pertama mereka. Wawai dan yang lain sudah kembali ke Hong Kong. Mereka disambut oleh beberapa orang wartawan. Saat wawancara, Ibu Su berkata bahwa dia ingin agar pemerintah menyetarakan hak atlet Paralimpiade dengan atlet Olimpiade biasa, karena mereka sama-sama membawa dan membanggakan nama negara. Wawai mempersembahkan medali emas itu untuk ibunya, karena saat menikah, ibunya tidak memiliki perhiasan emas. Jadi dia berjanji akan mendapatkan lebih banyak medali emas lagi untuk ibunya. Di Paralimpiade Sydney tahun 2000, Su Wawai sudah beranjak dewasa. Dia bersama tim Hong Kong kembali berhasil mendapatkan medali emas dan mencetak rekor baru di final 100 meter putra. Dan itu adalah medali emas mereka yang ketiga. Su Wawai juga berhasil meraih medali emas di Paralimpiade 2004 di Athena. Seorang agen iklan yang bernama Victor mendatangi Ibu Su dan mengajak bekerja sama. Dia memberikan iming-iming uang yang besar jika Wawai mau bekerja sama dengannya. Wawai sedang berlatih dengan ibunya. Saat kereta lewat, tiba-tiba dia melepas alat bantu dengarnya. Dia akan belajar berlari tanpa menggunakan alat bantu pendengaran. Dan di luar dugaan, Wawai berhasil mengalahkan kereta api. Tahun 2006, meskipun Wawai beberapa kali meraih medali emas, namun kondisi keuangannya masih pas-pasan. Ayahnya sekarang masuk rumah sakit dan membutuhkan banyak biaya. Ibu Su akhirnya bekerja sebagai cleaning service, dan Qin Wai malah menjual medali emas milik kakaknya, tapi dia ketahuan oleh gurunya. Ibu Su lalu menyuruh Qin Wai segera menebus medali emas milik kakaknya. Dia bahkan memberikan semua uang simpanannya agar medali-medali itu bisa kembali. Qin Wai sebenarnya kecewa karena dia merasa kalau ibunya kurang memperhatikannya. Wawai akhirnya bekerja sebagai kurir di perusahaan tempat Keung bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Suatu hari, pelatih Fong mendatangi Wawai dan memberitahu kalau Komite Paralimpiade menginginkan Wawai sebagai pembawa obor Olimpiade. Namun Wawai menolaknya dan berkata bahwa dia sekarang bukanlah atlet lagi. Selain itu, subsidi bulanan yang dia dapatkan dari pemerintah atas prestasinya ternyata hanya separuh dibandingkan dengan gajinya sebagai seorang kurir. Wawai lalu hanya bisa menangis menyaksikan estafet obor Olimpiade dari televisi. Victor memberi kabar Ibu Su. Dia berkata kalau dia bisa mencarikan iklan asalkan Wawai mau ikut Paralimpiade Beijing 2008. Ibu Su setuju dan menandatangani kontrak dengan sponsor. Mereka mulai melakukan sesi pemotretan iklan. Wawai kembali berlatih lari. Paralimpiade tahun ini kemungkinan adalah perlombaan terakhirnya mengingat usianya yang sudah 30 tahun. Dan pelatih Fong masih setia mendampinginya. Namun akibat berhenti berlatih terlalu lama, catatan waktu Wawai menjadi kurang memuaskan. Dia masih punya waktu 8 bulan lagi sebelum perlombaan dimulai. Pelatih Fong menyarankan Wawai untuk ikut perlombaan 200 meter, tapi Wawai harus berlatih keseimbangan agar dia bisa tetap berlari kencang saat berbelok. Pelatih Fong berusaha melatih Wawai dan mengembalikan dia ke performa terbaiknya. Wawai kelelahan karena selain berlatih lari, dia juga harus menjadi bintang iklan. Ibu Su lalu berkata kepada Victor agar dia tidak menerima iklan lagi. Namun kali ini, Victor membawa kontrak yang nilainya besar. Ibu Su akhirnya bersedia menandatangani kontrak itu. Saat syuting iklan, Wawai tidak mau melanjutkan karena sang sutradara menyuruhnya untuk berbicara lebih gagap dan bertingkah seperti orang bodoh.
Tapi ibunya justru menyuruh agar Wawai mengikuti perintah sutradara itu. Lalu dengan berat hati, Wawai menyelesaikan syutingnya. Jadwal Wawai untuk syuting dan wawancara malah semakin padat. Dia pun marah-marah kepada ibunya karena dia merasa kalau ibunya sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Keesokan harinya saat syuting iklan, Wawai tiba-tiba menghilang. Victor khawatir karena jika Wawai tidak datang, dia akan dituntut oleh pihak sponsor. Ternyata Wawai sedang latihan bersama Gil. Ibunya lalu datang dan marah-marah. Dia malah berbicara tentang perasaan Wawai kepada Gil. Dan Gil akhirnya menjawab kalau Wawai bukanlah pria idamannya. Wawai kecewa kepada ibunya karena dia selama ini memang tidak ingin Gil tahu tentang perasaannya. Dia juga kecewa karena ibunya menerima banyak iklan karena dia seorang difabel. Ibu So lalu berkata kalau dia melakukan itu semua demi masa depan Wawai. Dia juga berkata kalau tidaklah mudah menjadi ibu seorang difabel. Wawai akhirnya berangkat ke Beijing, tapi kali ini ibunya tidak ikut. Di nomor 100 meter, Wawai hanya meraih posisi ketiga. Dan di nomor 400 meter, dia justru semakin terpuruk dengan finish urutan ke-6. Wawai sangat kecewa dengan hasil yang diperolehnya. Lalu tiba-tiba ibunya datang, dan Wawai pun kembali tersenyum. Kedatangan ibunya seperti memberikan Wawai semangat baru. Pelatih Fong juga memberikan semangat agar Wawai memenangkan nomor 200 meter. Wawai bersiap masuk ke lintasan. Dia sangat senang melihat ayah dan ibunya berada di bangku penonton. Perlombaan nomor 200 meter akan segera dimulai. Wawai melepas alat bantu dengarnya. Dia hanya akan fokus memperhatikan tanda dari ibunya. Wawai berlari kencang sambil teringat semua yang telah dia lewati bersama ibunya. Dia ingat dengan janjinya akan memberikan banyak medali emas untuk sang ibu. Wawai melesat dengan sangat cepat dan dia berhasil memenangkan medali emas sekaligus memecahkan rekor dunia baru. Dan inilah dia So Wawai, atlet Paralimpiade dari Hong Kong yang dengan kegigihan dan perjuangannya berhasil menjadi seorang juara dunia. Semuanya pun bergembira atas keberhasilan Wawai meraih medali emas di Paralimpiade Beijing 2008. Nah, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Zero to Hero. Jadi film ini memang diangkat dari kisah nyata seorang atlet difabel dari Hong Kong yang bernama So Wawai ya guys. Sebuah film yang sangat mengharukan dan sangat inspiratif. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa pastikan kalian sudah subscribe channel ini untuk alur cerita film berikutnya.